Ini mirip seperti Baim ya. Iya, penyanyi yang dari Sumatera itu. Saya follow IG-nya. Oh, saya bilang tuh iya. dewa Tapi cinta aku ya. Dia juga bisa nyanyi. Iya. Request nyanyi nanti Iya, ya. ya. IG-nya ini full dengan kata-kata pujangga pokoknya. Oi, kita sambut David. Aduh dia. Iya, oke teman-teman ya. Semangat pagi. Ya Zoom juga kedengaran udah ya? Atau harus pakai ini? Nggak perlu ya? Oh, nggak ada pakai mic ya? Oke. Selamat pagi yang di Zoom juga, teman-teman. Di Zoom kedengaran ya, teman-teman ya. Mungkin yang teman-teman yang sudah pernah tahu saya, udah berapa lama ya saya nggak ngisi ya? Ada 3 tahun kali ya? Ya bener ya. Cuma pandemi itu ada sekali sampai saat ini ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai lebih jauh tentang saya sharing ya di kantor ini, teman-teman di sini yang sudah capai startup siapa aja? Yang sudah capai startup nih, pribadi? Tentu belum. Ya, kenapa? Sudah konyol-konyol, oh iya jelas lah kan sama Jonathan juga ya pasti sudah. Saya sering kumpul juga ya sama Bro Jonathan ya. Nah terus siapa lagi yang udah startup? Teman-teman belum? Ko Hendro, ya belum datang hari ini. Oh di Zoom ya.
Ya tadi juga sama siapa? Pel nggak bisa hadir ya. Nah, kalau yang udah capek AAD, agent Zoom atau yang di sini sudah capek AAD atau sudah setengah jalan gitu ada? Sudah setengah jalan ada? Ya oke. Teman-teman, sebenarnya hari ini saya cuma mau sharing sedikit aja ya. Mungkin saya ceritakan sedikit lagi background saya sebelum saya mulai lebih jauh ya. Karena kan ada yang belum dengerin saya juga. Nah teman-teman, hari ini saya akan bawakan materi tentang agen asuransi biasa aja. Ya, karena banyak dari saya sepengalaman saya kerja di Prudential ini selalu merendahkan pekerjaan jadi agen asuransi gitu ya. Nah, jadi ini saya akan bahas juga gimana cara menanggapi orang-orang tersebut ya yang menghina kerjaan asuransi gitu ya. Dan ada kemarin juga saya diundang ke salah satu barusan ini teman-teman ya, baru seminggu yang lalu saya diundang ke acara kayak apa dikasih tahu tentang liburan gitu ya. Tapi saya nggak boleh ngomong kalau saya agen asuransi gitu. Jadi Bapak harus bilang Bapak pengusaha. Loh saya pengusaha asuransi saya bilang ya. Tapi dia tetap bilang jangan bilang kalau Bapak dari asuransi gitu loh ya. Tapi orang yang interview saya di situ, yang prospek saya tentang liburan, dia tahu kalau saya orang asuransi teman-teman. Gitu karena saya juga nanyanya banyak ya. Kalau orang asuransi kan biasanya kalau nawar liburan tuh kan sangat perhitungan ya. Jadi dia tahu gitu loh. Oh Bapak ini orang asuransi ya, dia bilang gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, ada ini. Oh ya, belum. Ya teman-teman, saya mau ceritain dulu background saya. Saya perantauan dari Nusa Tenggara Barat ya ke Surabaya. Saya di Surabaya dari tahun 2010 ya. Dulu saya tinggal di kos di Padang Pasir, tahu Padang Pasir? Ya, Petra, ya betul ya. Saya dulu tinggal di sana ngekos. Terus saya suka main game dulu ya, sama suka main game. Nah ini dari SMA ya. Loh. Bukan dari SMA saya di Surabaya, jadi pas kuliahnya ya. Kalau SMA saya tetap di kota saya sana ya, di kota NTB saya ya. Nah, terus di usia 22 tahun, saya Februari 2014 saya wisuda jadi agen bulan April ya. Sedangkan saya ketemu Ko Riki itu di bulan Maret ya. Jadi saya ketemu Ko Riki di sela-selanya, ini merahnya mana ya? Kalau merah. Oh ini, oh ya. Februari 2014 berarti Maret saya ketemu Riki ya. Di telepon sama Ko Riki ya. Nggak kenal juga ya. Terus saya dulu kuliah IPK cuma 2,8 ya, jadi enggak di atas 3. Jadi dulu saya waktu foto saya pinjam IPK teman saya yang 3. Saya pakai itu loh, apa selendang warna hijau itu ya, kalau nggak salah ya. Nah itu saya pinjam teman saya teman-teman ya, sampai kayak gitu ya. Hobi main game mulu terus dihina teman, nggak ada masa depan ya. Jadi waktu itu saya sering main game, dihina kamu nih nggak ada masa depan ya, kayaknya kamu nih nanti kerjanya paling mentok-mentok jadi karyawan gitu loh ya. Gitu. Terus orang tua suruh kuliah yang rajin agar dapat kerja yang bagus. Itu udah pasti dong ya. Semua orang tua pasti suruh anaknya kuliah yang bagus. Benar? Teman-teman ya. Nah, sejak saya dari kecil sampai saya kuliah itu saya nggak pernah ranking ya. Jadi saya dibilang pinter banget enggak ya. Biasa-biasa lah gitu ya. Dan itu pun IPK 2,8 ini saya nyontek loh. Ya, bisa dapat IPK 2,8 itu sangat bagus loh, teman-teman ya. Itu sudah nyontek tapi nggak bisa 3,8. Padahal saya nyonteknya itu teman-teman ya. Sama teman saya IPK-nya 3,8 loh. Kok IPK saya nggak sama dengan dia gitu loh. Ya, teman-teman pasti sudah nyontek ya. Nah, kayak gitu. Terus teman saya sekarang itu yang 3,8 sudah di Kanada. Ya, dia udah di Kanada jadi karyawan di sana. Terus saya di sini aja ya, karena saya jadi agen Prudential gitu ya. Nah, terus kenapa saya bisa join di Prudential itu waktu itu? Jadi waktu itu saya berpikir bahwa usia 22 tahun kalau saya nggak sukses, ya, saya nggak sukses kan masih usia 23. Jadi saya berpikir bahwa, oh ya udah deh, saya jalani Prudential, nanti kalau nggak sukses kan 23 saya bisa cari kerjaan lain lagi. Gitu. Saya pikirnya dulu gitu. Ya. Terus singkat cerita saya bilang mama saya gimana mah gini. Ada kuku-kuku nawari saya kerjaan mah. Saya bilang. Dulu kalau nggak salah kantor Prudential di Plaza BRI ya. 2014. Saya dulu ketemu Ko Riki di situ.
Jadi kalau Ricky telepon saya, dia ajak ketemu saya, ya udah saya ketemu. Kan ada salahnya, ya nggak? Ketemu dia kasih tahu kalau income-nya 100 juta per bulan, ya udah saya join, teman-teman. Waktu itu saya pulang dulu, saya tanya mama saya, akhirnya saya join di Prudential. Gitu. Nah, terus canvassing dari bulan Maret ke AAJ. Nah, jadi gini, Februari, jadi Maret kan saya ketemu Ko Ricky. Sebelum saya jadi agen Prudential, saya sudah diajak canvassing sama Ko Ricky. Ya. Jadi kan saya AAJI itu tanggal 24 April, ya, 24 April 2014. Nah, sebelum tanggal 24 saya diajak canvassing sama Ko Ricky ke Pasar Atom, ke Pasar Turi, ke PGS, ke PTC. Ya, tapi nggak ada dapat sama sekali orang. Ya, akhirnya saya malas sebenarnya, tapi Ko Ricky udah bayarin saya AAJI 200.000 dulu AAJI ya. Akhirnya ya udah saya ujian aja. Singkat cerita setelah saya ujian, Ko Ricky bilang, bro kamu kan orang NTB. Katanya Ko Ricky ya, yuk kita pergi pulang ke sana. Ricky bilang, kamu kan orang sana, yuk kita ke sana. Aku temenin kamu bro, canvassing. Gitu, ke kotamu. Akhirnya saya pergi, saya berpikir, wih gila ya, income 100 juta mau temani saya pergi ke desa saya gitu loh. Kan di sana desa istilahnya. Akhirnya singkat cerita turun ke Lombok, turun di Lombok pakai pesawat, dari Lombok ke kota saya itu harus naik travel dulu. Sekarang baru ada pesawat. Itu pun baling-baling ya. Nah, dulu naik travel sama Ko Ricky sampai Sumbawa, akhirnya saya diajarin canvassing sama Ko Ricky 6 hari itu dapat 100 juta API teman-teman, agent baru. Ditemani Ko Ricky ya. Nah, sudah itu dapat 100 juta API, singkat cerita Ko Ricky bilang, bro, kamu tak kasih challenge. Kalau misalkan kamu start club di sini, di kotamu ini, aku akan kasih kamu printer. Jadi dulu saya sama Ko Ricky bawa printer yang bisa dibawa-bawa itu loh, Ko. Ya, apa yang portable yang pakai baterai. Nah, itu Ko Ricky beli 2,8 juta. Kalau misalkan kamu berhasil start club, aku akan kasih printer ini sama kamu. Katanya. Ya udah, akhirnya saya 3 bulan di sana, di kota saya. Ya udah saya start club, dengan cerita. Jadi saya enggak pulang ke Surabaya, saya canvassing terus di sana. Gitu. Sampai saya start club. Dulu start club itu kalau nggak salah 450 kalau nggak salah ya. Start club 2014. Terus singkat cerita 6 bulan join, pokoknya saya dari April ke Oktober itu saya sudah PCC pokoknya. Dari AP 1 MAP dulu ya. Nah, saya 1 MAP itu 86 case. Ya, jadi API 1 miliar itu 86 case, teman-teman. Ya, 86 case. 2 orangnya tok keluarga saya. Jadi dari 86 itu 2 orang itu mama saya punya adik, kan mama saya 8 bersaudara. Jadi mama saya punya adik, ini anaknya. Apa itu berarti? Sepupu. Ya, sepupu ya. Jadi sepupu saya ini yang ambil sama saya, diambilin sama mamanya. Gitu. 500 ribuan 2. Udah itu toh. Sisanya kan orang canvassing nggak kenal. Gitu ya. Sama kerabat-kerabat mungkin, oh kamu anaknya ini ya, kayak gitu. Gitu aja ya. Nah, jika cerita pasti teman-teman nanya, kenapa saya motivasi saya di Prudential ini apa sebenarnya? Kok bisa sekencang itu, teman-teman? Sebenarnya saya mau cerita ini tentang pengalaman percintaan saya, teman-teman. Ya. Nah, jadi sebenarnya motivasi ada sih, orang tua dan sebagainya, pengen banggain orang tua. Cuma ini yang membuat saya sebenarnya jalan di Prudential. Ya, jadi Ko Ricky tahu sekali ya, saya sedih sekali, terpuruk gitu ya waktu itu ya. Sampai saya pokoknya malas gitu ya dengan hidup gitu ya. Terus Ko Ricky bilang, bro orang itu kan gak mikirin kamu, ngapain mikirin dia gitu loh. Ya, nah ini, jadi pacar saya waktu itu usia 22 tahun, suruh saya nikahin dia. Teman-teman. Ya ini kejadian nyata ya. Jadi usia 22, pacar saya usia 21. Bapaknya ini ada sakit kanker hati. Kanker hati. Kanker usus, sorry. Kayak sinetron gitu loh teman-teman ya. Terus dia bilang, bapaknya bilang dia mau lihat anaknya nikah sebelum meninggal. Saya usia 22 disuruh nikahin anak orang. Otomatis teman-teman. Saya bilang, sorry aku nggak bisa. Soalnya ya aku belum ada apa-apa. Kan masih usia 22 baru, kasih aku waktu setahun boleh nggak? Nah singkat cerita, dia nggak mau nunggu, akhirnya dia
dikenalkan sama orang tuanya, akhirnya dia pergi sama cowok lain gitu. Nah, singkat cerita gitu, akhirnya udah pokoknya saya ya pokoknya tahu lah ya gimana teman-teman masa-masa ABG itu ya. Akhirnya itu menjadi dendam buat saya. Dendam akhirnya saya pokoknya pengen tunjukin gitu loh bahwa saya bisa sukses gitu loh. Kamu kalau nggak mau nunggu gitu loh. Nah, itu membuat saya dendam. Nah, akhirnya makanya ketika saya kadang ketemu agent, ketemu orang, kamu harus punya salah satu apa yang kamu nggak suka, yang orang hina kamu, supaya kamu bisa terus jalan gitu loh, teman-teman. Terus saya pikir lagi, wih gila ya, dulu aku dibilang nggak ada masa depan sama temanku, aku main game apa dan sebagainya. Nah, itu membuat saya motivasi saya gitu loh. Cuma ini yang paling berat sih waktu itu, teman-teman. Ya, jadi akhirnya saya jalan di Prudential gara-gara itu, teman-teman ya. Nah ini akhirnya jadi dendam hingga kencang banget jalan di Prudential karena ingin membuktikan bahwa saya bisa hasil gitu. Pokoknya supaya saya bisa buktikan gitu loh. Ya itu sebenarnya tujuan saya waktu itu ya. Nah, teman-teman, eh ini saya mau sharing sedikit untuk tahun ini ya. Saya kemarin bulan Agustus bawa 600 juta API issued ya di bulan Agustus doang ini ya. Jadi saya dari bulan eh Januari sampai bulan Agustus ini omset saya masih 200 juta waktu itu. Ya. Terus singkat cerita saya pulang jadi anak saya belum pernah bawa pulang ke NTB. Akhirnya saya bawa semua istri saya sama anak saya pulang ke NTB sama 2 bulan. Jadi dari Juni sampai Agustus. Ya kan? Nah, di bulan Juni saya pulang, saya canvassing lagi. Jadi saya sudah jadi saya tidak canvassing ini sudah lama sekali ya. 2 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun saya nggak canvassing. Akhirnya saya canvassing lagi, ulang lagi yang kejadian saya yang dulu, ya. Nah mungkin teman-teman di sini ada agent lama ya, sudah mungkin dulu canvassing, sekarang sudah enggak. Saya coba lagi canvassing, 1 bulan pertama desperate banget, ya, nggak ada closing sama sekali loh. Di bulan Juli, kan saya bulan Juni udah pulang, Juli, Juni, Juli, 28 Juli saya pulang. Saya pulang ke Surabaya 28 Agustus malah. Jadi pas 2 bulan ya. Juli Juli saya canvassing terus tiap hari keluar kecuali Sabtu Minggu ya. Tiap hari keluar nggak ada closing loh, teman-teman. Gitu. Nah, akhirnya mulai bulan Agustus ada closing. Ya, closing sedikit 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 akhirnya menjadi bukit. Terus tiba-tiba saya sudah saklap nih ya waktu itu. Sudah saklap, tiba-tiba ada orang mau closing sama saya 200 juta API baru kenal. Suami istri. Ya. Saya datang ke tokonya jam 12 siang, saya iseng-iseng masuk gitu ya. Padahal dulu toko ini sudah saya masuk dulu. Terus kemarin saya masuk lagi, mungkin dia sudah lupa sama saya, mungkin juga ya, kan udah lama sekali ya. Nah, singkat cerita dari situ saya closing 200 juta API teman-teman. Tapi saya di tokonya dia dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Di satu toko ini. Nah ngapain aja itu Fed dari jam 12 siang sampai jam 6 malam? Apa aja yang kamu omongin? Nah jadi ketika saya datang pertama kali ke toko ini, jadi gini teman ya, jadi dari 624 juta API ini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya jual syariah 124 juta, saya jual konvensional 497 juta API. Nah, kenapa di sini ada saya jual syariah? Karena menurut saya orang usia 50 ke atas itu bagus ambilnya Prucinta. Karena lebih murah. Ya. Dan Prucinta kan 20 tahun udah cukup ya harusnya ya. 50 ke 70 ya kan, atau 55 ke 75 udah cukup ya harusnya. Karena rata-rata orang hidup sampai umur segitu. Tapi kalau orang usia masih 30, saya kasihnya pasti perwarisan. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat premi usia 50 perwarisan sama usia 50 Prucinta, murah jauh Prucinta, teman-teman. Gitu. Ya, tapi kalau masih usia 30 kalian kasih Prucinta rugi dia. Karena masih usia 50 belum mati nanti takutnya. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi kayak gitu. Jadi makanya saya kemarin ada top syariah apa kayak gitu ya di bulan Agustus. Nah, singkat cerita teman-teman,
dari 624 juta ini sebenarnya 400 jutanya itu orang yang direferensiin. Dari orang yang nggak mau dikanvasingin, direferensiin. Coba kamu ke toko ini, kamu toko ini, bla 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 bla. Akhirnya dapat 400 juta itu. Nah akhirnya kalau yang sisa 200 jutanya bisa sampai ke 600 itu gara-gara orang yang nggak dikenal ini. Gitu. Jadi dia ambil jiwa sama saya tanpa medical check up. Jadi yang PEC 8 miliar tanpa medical check up teman-teman. Ya tahu ya. Nah jadi itu yang saya jual. Saya mau jual prestis takutnya medical dan jelek hasilnya. Ya kan? Akhirnya saya bilang, ini 8 miliar tanpa medical. Itu langsung masuk. Tapi Cece nggak jadi prestis gitu loh. Waktu itu ya. Tapi nggak tahu katanya sekarang 10M tanpa medical ya gue. Prestis ya. Nggak tahu ya. Iya 9,1 miliar ya. Nah itu. Itu saya nggak tahu itu. Itu baru ya. Nah nanti tahun depan saya jualin lagi dia ya. Nah terus teman-teman. Dari situ saya closing gampang banget teman-teman saya closing, saya nggak tahu kenapa. Tapi memang pada saat jam 12 itu saya ngomong-ngomong ya. Pertama ketemu kukunya ngobrol, kok ini nggak ada ngomong asuransi sama sekali loh. Ya, pas keluar CC-nya baru saya ngomong asuransi, teman-teman. Ya, karena terus pada saat saya ngomong sama CC sama kukunya, saya lihat dulu. Biasanya kan suami ini takut sama istrinya. Ya, nah jadi saya lihat dulu mana mana yang lebih pegang kendali. Ternyata CC-nya benar, gitu. Ya, akhirnya pada saat ngambil polis dia bilang, kok ini yang mana kok? Akhirnya, udah kamu terserah kamu, Me gitu dia bilang. Ya terserah kamu gitu loh. Nah, padahal suami main game aja. Wih kok main game apa tuh kok? Nah, mumpung saya anak gamers kan. Ih main game apa kok? Iya main game RPG aja nih biasa kok. Jadi nyambung teman-teman dari situ. Oh sering kok main game apa aku? Iya sering ini bla bla bla. Akhirnya kok ya apa bayar 5 tahun apa yang 10 tahun gitu. Langsung masuk teman-teman, langsung isut hari itu. Langsung bayar hari itu loh orangnya. Itu. Nah, dari jam 4 jam 12 siang ngoceh sampai jam 6 sore sama satu orang ini. Sama CC ini gitu loh. Langsung isut hari itu juga. Teman-teman. Nggak ada polis prudensial. Dia nggak punya polis prudensial. Nah, oke kan? Kita nggak tahu dapat orang-orang kayak gitu kan kita nggak ngerti. Dia bilang, sebenarnya kok saya punya saudara sepupu ada yang di prudensial. Tapi nggak apa-apa ambil sama Koko aja deh. Loh, berarti mungkin sepupunya udah berapa tahun C di prudensial. Nggak tahu baru pas pandemi ini dia baru jalan prudensial gitu. Oh, saya sudah 8 tahun C di prudensial. Toko-toko di sini banyak masuk sama saya juga. Nah, kayak gitu. Saya bilang ngomongnya gitu, teman. Singkat cerita sih seperti itu, teman-teman ya. Apa ada yang mau ditanyain dulu dari case saya ini? Sebelum saya lanjut dari 600 juta api. Ya. Ya kok. Yang Ya. dijual apa itu? Maksudnya gini, bukan produknya. Ya. Idenya apa yang dijual? Idenya. Ya idenya. Oh, jadi gini teman-teman. Di sini saya banyak banget jual perwarisan sama percinta aja. Saya enggak jual PCB di sana. Gitu ya. Jadi karena mereka bilang udah punya kesehatan ya udah saya itu aja. Loh kok tapi kan ada biaya di luar Koko rumah sakit. Ya anggaplah kayak kan kritis dan sebagainya. Kan nanti Koko sudah bisa kerja lagi. David, saya sakit ya. Toko ini tetap jalan. Nggak ada saya pun toko ini tetap jalan. Nah jadi ada beberapa orang yang kita tidak bisa patahkan dia punya pendapat. Gitu. Jadi kalau kamu patahkan pasti tidak akan closing sama kamu. Gitu. Ya, jadi makanya nah terus orang-orang yang sudah kecewa dengan unit link jangan dijual unit link lagi. Gitu. Ada beberapa orang sudah kecewa sama unit link dijual unit link lagi orang males sudah. Nah, kok ini sudah beda konsep kok, bla 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 bla. Jual tradisional kayak gitu. Nah, terus ada nggak David jual kesehatan di sini? Ada PSS ya, premi 1 juta kayak gitu-gitu ada. Tapi enggak banyak. Jadi closing besarnya banyak dari jiwa. Jadi saya cuma jual jiwa kesehatan itu aja di sana. Gitu. Ya. Apa? Untuk warisan, untuk atau apa? Peruntukannya untuk apa? Oh, jadi gini, kalau warisan sih gini kayak kemarin itu dia bilangnya sudah ada utang, sudah ada asuransi jiwa. Nah, terus saya bilang, C itu kan tapi lunasi kan asuransi jiwa Cici di bank itu kan untuk melunasi utang aja. Tapi yang untuk Cici tinggalkan ke anak Cici kan belum ada, Ci.
gitu. Ada dia asuransi jiwa, tapi kan kalau dia meninggal kan lunas utang bank aja, ya nggak? Tapi yang untuk dia tinggalkan untuk anaknya kan nggak ada, teman-teman. Nah itu dari uang itu. Kayak gitu-gitu aja sih, simpel saya ngomong. Terus ini C, pokoknya Cici nanti bayar 10 atau 15 tahun, ini sudah nggak bayar lagi C. Jadi ini free udah sampai 99 tahun. Gitu. Oh ya bagus ya. Gitu. Nah jadi mereka bukannya ini lu saham ya, kayak ke saham apa, mereka juga kena maaf ya, kena robot trading apa dan semua kayak gitu kemarin. Ini sudah bukan kayak gitu. David jamin ini sudah tidak kayak begitu lagi, saham-saham lagi. Karena banyak orang, maaf ya teman-teman ya, orang-orang yang di TikTok yang apa yang komplain prudensial itu kan kebanyakan orang dari desa, benar? Banyak orang-orang yang eh, pengetahuannya kecil apa rendah, teman-teman. Makanya mereka bisa sampai komplain kayak gitu. Nah, makanya saya di desa saya menghindari itu di kota saya. Jadi saya jual yang benar-benar memang udah pasti. Cik, pokoknya ini uang hilang kesehatan, jiwa uangnya balik, Cik. Gitu aja. Pokoknya simple banget saya. Pokoknya saya nggak ada jelasin tentang kayak keranjang batu apa-apa itu. Nggak ada, ya teman. Nggak ada. Saya jelasin kayak gitu. Jadi kalau di orang desa di sana harus buat bahasa sesimpel mungkin yang bisa masuk ke otak mereka. Gitu sih. Terus ketemu 200 jutanya itu gimana cara ngomong? Giring ke Enggak angka langsung doang. gini, misiku ini saya David dari Prudential kok udah punya polis Prudential ya rasanya aku ya. Karena rata-rata toko di sini sudah punya gitu. Terus dia agak lama, bentar-bentar ya Nyu gitu. Terus dia gini-gini, Nyu bentar ya tunggu Cece aja ya gitu. Jadi saya di etalase luar, dia di dalam. Terus ketika Cece-nya keluar baru masuk, Nyu sini masuk. Akhirnya saya masuk. Tapi saya tunggu pada saat Cece-nya keluar itu. Terus saya ngobrol-ngobrol, Miko, udah lama aku buka toko ini kayak gitu-gitu. Udah lama aku buka toko meracang kayak gini. Udah lama sih. Gitu. Kok sering ya agen-agen Prudential datang ke sini kok? Ya ada itu kemarin dari asuransi apa-apa dari Jakarta orangnya. Gitu. Nah ya kan, berarti sudah pernah didatangi nih sama agent. Nah, nah orang kalau pada saat kita nanya, dia masih mau jawab, oh ya ini. Berarti masih bisa dimasukin. Tapi kalau pada saat kita canvassing, dia sudah langsung begini. Prudential, oh enggak usah, saya enggak mau Prudential ya. Sorry ya. Nah, itu sudah enggak enak, udah berarti dia enggak mau. Tapi orang kalau masih mau ditanya, atau dia sudah punya polis, ya tanya aja, oh agennya siapa kok dulu, bla bla. Itu masih bisa dimasukin teman-teman. Orang yang seperti itu, karena welcome. Gitu. Nah kayak gitu sih menurut saya kok. Berarti kalau yang nggak welcome udah tinggal aja. Udah. Tinggal aja aku, mending Ya, gitu. Karena canvassing itu kan buang waktu. Kalau kamu ada yang begini lagi kemarin pas saya, Misi kok C udah tahu ya C tentang perwarisan apa warisan meninggal. Ah kita dibodohi itu sama Prudential, digituin saya teman-teman. Ya udah deh, akhirnya oh gitu. Ya wes C, nggak apa-apa C kalau gitu. Udah ambil alians dia. Ya ambil aksa apa alians gitu loh. Oh ya udah C kalau gitu bagus deh. Nah kadang saya tinggal. Terus kadang saya kalau lagi mood, kalau misalkan orangnya agak baik gitu, baru saya tanya, C kalau boleh tahu dulu Prudentialnya ditutup karena apa? Oh dulu saya ada klaim bla bla bla. Wah ribet ini kayaknya kalau masuk Prudential lagi. Ah udah saya tak tinggal udah. Kok. Ada yang begini lagi kok, ada yang nggak enaknya lagi ya. Baru-baru ini juga. Nggak apa-apa ya kok cerita nggak enaknya juga ya. Justru nggak enaknya nih juga membangkitkan kita. Jadi saya masuk toko ya. Koko sama temannya gitu ya. Misalnya ini ya Cici deh anggap ya. Koko tapi ini kemarin ya. Cici ini sama Cici, ini Cici punya toko, ini temannya. Nongkrong di tokonya Cici ini. Saya masuk, misi kok ini saya dari Prudential, David. Saya mau kasih info kok tentang Prudential. Terus disuruh masuk. Sini kamu coba sini katanya. Terus dia bilang sama temannya, teman-teman ya. Ini loh agent Prudential, semua penipu. Loh digituin loh di depan temannya. Oh, bayangin kok kalau jadi aku gimana itu kok. Oh kok sorry, langsung saya bilang saya agak naik gitu ya. Cuma saya nggak marah gitu. Kok sorry kok. Kalau boleh tahu dulu kok kecewa kenapa sama Prudential? Sampai Koko seperti itu. Iya, dulu saya punya teman baru cerita dia. Gitu. Dibilang gitu sama di depan temannya loh. Gitu. Di kota yang sama, di kota yang saya closing 200 juta ini sama kotanya. Gitu. Tapi tetap ada kok yang closing juga, ya kan? Gitu. Nah, enggak mesti kota kecil nama Prudential jelek tetap
cing gitu. Ya. Nah, kok sebenarnya kan dulu itu oknumnya kok, bukan perusahaannya yang menipu atau yang salah kasih info ke Koko. Nah, itu kan oknum-oknum agentnya. Nah, kok David di Prudential sudah 8 tahun di Prudential. Koko boleh tanya deh toko ini saya kesebut ya ambil sama saya. Koko boleh tanya, saya punya servis, saya punya ini, Koko boleh tanya deh mereka gitu. Tapi orang yang gitu, dia kan sudah kecewa sekali, ya kan? Ya udah, nanti kapan-kapan saya nanti pasti datangin lagi gitu loh. Itu aja sih kok. Jadi pembicaranya selesai sampai sana aja. Ya, oh ya aku enggak apa-apa kok. Nanti kalau misalkan memang Koko ada butuh-butuh apa-apa, nanti kontak sama David aja enggak apa-apa kok. Mungkin Koko dulu kecewa bla 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 gitu. Saya enggak marah. Ya enggak mungkin lah temannya ini juga mau ambil sama kamu, kamu sudah dibilang penipu. Enggak mungkin. Gitu loh. Ya sudah besok-besok lah lagi. Gitu. Oke. Itu sih kok. Terus tadi saya tertarik yang Mm-mm. kamu closing 200 juta. Itu Ya. pewarisannya. Pewarisan itu kok. Nah, itu giring dia, itu UP berapa itu? Masih ingat nggak? CC-nya usia 33 tahun, suaminya usia 42. Oh, oke. CC-nya 8 miliar, suami 5 miliar. Itu angka dari mereka atau kamu kasih saran segitu? Enggak, dia langsung nanya. Jadi saya bilang, Ceko, ini saya ada tabel. Tabel ini untuk agen biasa, ini untuk agen namanya Ultimate kok. Kalau Ultimate cuma maksimal 3 miliar umurnya CC. Nah, kalau CC ngambil di David itu bisa sampai 8M tanpa medical C. Kan 100 juta, bayarnya 10 tahun. Dapat UP 5M. Gitu. Ya, akhirnya ambil yang 10 tahun. Yang kukunya. Yang kukunya. CC-nya ambil yang 5 tahun. Oh, oke. Nah, gitu. Berarti kamu berangkatnya dari tabel medical yang non-medic itu ya? Iya betul. Terus dia bilang, wih berat ya kalau kuku 5 tahun. Oh ya udah C, kalau CC berat 5 tahun yang kuku, CC ambil yang 10 tahun aja yang kuku. Cuma nanti ini totalnya lumayan loh C. Nggak apa-apa sih, yang penting uangnya kan aku bisa putar dulu di bisnis. Gitu katanya. Ya udah, ya yang penting CC sama kuku nggak berat aja gitu. Oh, oke. Gitu sih. Nah, C, tapi kalau biasanya terus dia bilang ya kamu maksudnya ya bagus ya kamu orangnya maksudnya nggak harus 5 tahun gitu loh. Kamu sarankan ke 10 tahun, ke 15 tahun. Kan ada 3 pembayaran C. Kan David harus kasih tahu semua. Gitu. Terus dia bilang terakhir pas sudah closing udah issued, dia bilang David saya enggak mau ya. Kalau misalkan saya masuk sekarang 2-3 tahun lagi kamu enggak ngurusin saya. Saya enggak mau loh. Gitu. Dia ada ngomong gitu terakhirnya. Itu sih. Ya. Gitu sih. Oke. Ya orang tuh sebenarnya lihat kita dari cara kita gestur kita, cara kita ngomong, itu orang pasti ngerti kok. Oke, oh ini orang ini bagus nih, orang ini jujur nih, gitu. Itu orang pasti tahu kok. Gitu. Nah, makanya kita nggak boleh kalah aura sama orang. Gitu. Misalnya sama nasabah baru kenal, nah kayak Kuku tadi bilang saya penipu, kan saya tanya balik, kenapa kok? Kalau boleh tahu, kok bisa bilang agen Indonesia penipu? Kalau kamu cuma bilang, hei iya aku maaf, habis itu kalian pergi kan kalah kalian, bener nggak, teman-teman? Gitu. Nggak boleh kalah, gitu. Makanya harus, cuma kan nggak boleh marah kitanya, ya tegas aja gitu loh, ngomong itu. Gitu sih kok. Itu sebenarnya nggak ada dipelajari sih. Mau kamu cari di luar pun nggak ada. Itu cuma keseringan aja. Sering di lapangan, ketemu orang, nanti kalian akan jadi pribadi yang seperti itu. Gitu. Nggak ada rumusnya, Pak, teman-teman, beneran. Gitu. Ya, Ko. Oke, thank you. Ya, thank you, Ko. Ini masih panjang nih ya, sampai jam 11 malam ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya juga dari tahun berapa tuh MDRT, terus startup, terus ya. Nah, sebenarnya tidak ada bosannya ya startup MDRT gitu ya. Nah, teman-teman, 2021 agen prudensial itu, agen prudensial lagi. 2021 AJI itu tercatat 500.000 agent loh, 574.000 agent loh yang tercatat AJI, ya.
Jumlah ini turun 5,5% dari tahun 2020 yang sebanyak 607.000 ya. Mungkin ada yang diterminasi, bla 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 dan sebagainya ya. Nah teman-teman, keanggotaan MDRT Indonesia paparnya meningkat sekitar 33% dari 200.745 menjadi 3.645. Ya, ini data per Juli 2021 ya. Jadi MDRT itu ada 3.645 orang dari 574 ya. Nih, kalian lihat. Agen prudensial itu berapa? 191.000 agen prudensial per Juni kemarin. Ya. Dari 3.500 tadi, agen prudensial yang MDRT itu setengahnya agen prudensial loh. Setengah dari 3.700 orang tadi. Ini loh. Dari 3.645, agen prudensial yang MDRT itu 1.940. Berarti sisanya agen biasa, nggak MDRT. Nah, jika kita simpulkan cuma 1% dari jumlah prudensial 191, cuma 1% doang loh yang MDRT loh. Sisanya kemana, teman-teman? Ya, kamu masuk yang mana? Mau yang 1% apa 99%? Teman-teman, mau yang 1% apa 99%? Yang 1% ya. Nah, berarti harus jualan lagi ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini sebenarnya saya bahas nggak terlalu bagaimana banget, jadi gampang aja ya, ini tentang SWOT, tapi SWOT ini kita akan sangkut pautkan dengan prudensial, sangkut pautkan dengan jadi agen prudensial, ya. Teman-teman sudah tahu SWOT itu apa? Biasa dipakai sama perusahaan, ya. SWOT itu biasa dipakai sama perusahaan. Kita tahu strength-nya perusahaannya apa, weakness-nya apa, kelemahan, threat itu ancaman, opportunities itu peluangnya dari SWOT ini, ya. Oke teman-teman, SWOT itu biasanya itu adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal maupun internal. Teman-teman ya. Nih, teman-teman lihat kekuatan strength itu mampu mengambil keuntungan dari peluang. Jadi setiap perusahaan ini pasti punya namanya SWOT ini, ya. Jadi kalau perusahaan bilang strength kita apa nih? Strength kita adalah mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Kelemahan kita apa? Mencegah keuntungan dari peluang, teman-teman. Ya, strength yang mampu menghadapi ancaman. Apa strength kita supaya ancaman ini nggak masuk ke kita? Ya. Kelemahan yang mampu membuat ancaman threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Nah ini, ya. Jadi kita harus tahu kelemahan perusahaan kita ini apa, supaya perusahaan lain tidak bisa menjatuhkan perusahaan kita. Ya kan? Kan harus tahu. Bener nggak? Nah, ini teman-teman, ini nggak perlu lah ya itu. Nah ini, kalau kita sebagai agen prudensial, kekuatan kita apa? Kekuatan kita, brandnya sudah terkenal, benar? Dulu prudensial zaman dulu dibilangnya Pepsodent, benar? Tapi sekarang asuransi ya. Produk yang kompetitif, bersaing di lapangan, benar? Kekuatan kita itu ya. Premi yang relatif kompetitif juga, ya. Nggak mahal, nggak murah juga. Ya tengah-tengah lah. Ya, tapi kan perusahaannya bagus. Ya, premi mahal, perusahaan bagus nggak ada masalah sebenarnya. Ya, apalagi preminya bisa di bawah pasar tapi perusahaannya udah bagus ya. Pelatihan juga memadai, ya S3, M3, ya kan? Itu di perusahaan lain tidak ada loh. Ya kosong di perusahaan lain ya. Perusahaan yang terus mendukung kemajuan para agennya, ya. Kelemahannya prudensial sekarang apa? Saya tanya dulu. Kelemahannya apa kok? Kelemahannya apa nih teman-teman? Kira-kira kita sebagai agen prudensial sekarang. Kelemahannya ini, banyak nasabah yang sudah kecewa dengan asuransi. Benar? Karena kesalahan masalah pokok itu kelemahannya sekarang kita. Jadi kita harus tahu dulu kelemahan kita. Sebenarnya banyak kok, bukan prudensial doang yang di AIA dan sebagainya itu banyak teman-teman yang kayak gitu. Cuma nggak di-boomingkan. Cuma nggak diviralkan. Gitu loh ya. Dari diri sendiri personal agent yang kurang skill, kurang daya juang, kurang attitude-nya. Gitu. Jadi agen prudensial ini kurang dari saat trainingnya itu kurang. Gitu loh. Lalu gampang masuknya jadi agent. Nah kemungkinan nanti ke depannya prudensial mempunyai standar, harus S1 kah, harus CFP kah,
kayak gitu baru bisa jadi agent, kayak gitu loh. Ya itu mungkin nanti ada standar itu, tapi mungkin berapa tahun lagi ya. Nah, kesempatan kita sebagai agen prudensial, ya open minded tentang asuransi sekarang lebih oke loh sebenarnya. Kemarin saya punya nasabah, dia referensi nasabah lain untuk ngambil PCB, meskipun tidak besar, ya. BPJS yang punya banyak keterbatasan atau kekurangan, jadi masyarakat menengah ke atas mulai berpikir untuk memiliki asuransi swasta, ya. Di tempat saya, orang yang kaya raya, enggak mau lah dia masuk BPJS, benar? Dia pasti memilih asuransi swasta, ya. Semakin banyak wabah penyakit macam-macam, betul? Ya. Manusia di Indonesia semakin bertambah, jadi jumlah prospek makin banyak, ya. Harga properti terus meningkat terlalu tinggi sehingga paper aset bisa menjadi pilihan untuk warisan. Nah, ini misalkan tahun depan memang terjadi resesi, misal, ya. Nah, itu nanti bisa jual pewarisan lebih enak, gitu ya. Karena harga properti kan katanya stagnan, ya, mungkin bisa jadi ya. Ancamannya apa? Kita sebagai agen prudensial, banyak sekali saingan agen asuransi baik dari prudensial maupun agen di luar prudensial. Malah sesama agen prudensial biasanya banyak yang bertengkar, betul? Ya, jadi itulah ancaman kita. Jadi kita harus tahu dulu ini kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman nih. Kita harus tahu dulu teman-teman. Ya, image bahwa asuransi itu merugikan. Itu ancaman kita, ya. Betul ya? Ya. Gaya hidup hedon masyarakat sehingga susah menyisihkan untuk asuransi atau merasa ikut asuransi malah buang-buang uang. Tapi beli baju senang ya, beli baju makan mewah 300.000 400.000 bisa. Tapi beli asuransi enggak mau. Gitu. Ya, makanya kenapa teman-teman kalau kalian lihat di TikTok sekarang ya, dilihat di Reels Instagram, banyak konten kreator yang kasih info tentang literasi keuangan. Tentang keuangan-keuangan yang harus dana darurat yang harus dipunya dan sebagainya itu kan sekarang lagi viral gitu loh. Ya, makanya itu yang laku sekarang ya. Karena memang Indonesia ini literasi keuangannya itu kurang gitu loh. Tentang asuransi, tentang investasi itu kurang ya. Nah, teman-teman, faktor internal dari dalam itu bisa kita kontrol dan kita perbaiki. Tapi faktor eksternal memang tidak bisa kita perbaiki. Sama kayak omongan orang lain yang tidak bisa kita perbaiki. Ya. Jadi orang lain kalau menghina kita itu kan eksternal, betul? Tapi faktor dari dirimu sendiri itu kamu bisa perbaiki. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk strength tadi apa? Kekuatan, ya. Opportunity berarti kesempatan, ya. Adalah sisi baik jadi tidak perlu diubah. Kekuatan kita kan bagus. Benar? Terus kesempatan kita sebagai agen prudensial juga bagus. Nih. Masyarakat open minded dan sebagainya ya. Jadi kita tidak perlu ubah itu, teman-teman. Jadi kita hanya bahas bagaimana mengubah kelemahan kita agar menjadi baik dan bagaimana cara mengantisipasi ancaman dari luar. Betul? Ya. Nah, ini teman-teman, banyak nasabah sudah kecewa dengan asuransi karena kesalahpahaman di masa lampau. Nah ini, sebagai agent jangan asal closing, tapi tidak menjelaskan detail mengenai kekurangan asuransi baik dari soal biaya asuransi dan sebagainya. Nah, teman-teman, usia 50, kalian jelasin unit link ya. Dengan detail ya, jangan yang kayak zaman dulu ya jelasinnya. Dengan detail zaman sekarang. Susah nggak orang usia 50 tahun kalian jelasin unit link? Bener ya? Beda sama anak muda loh. Ya, nah kayak gitu. Jadi kalian udah ngerti ya. Menjelaskan kesalahpahaman di masa lampau jika ada misleading informasi baik dari nasabah kita maupun sebagai agen lain yang sudah dikecewakan, bisa jadi setelah paham malah si nasabah ambil lagi loh. Ada orang yang sudah unit link, dia sudah tutup, dia sudah lama tutup, dia ambil lagi di prudensial ada. Tapi ambilnya produk tradisional, ya. Gitu. Dari diri sendiri, personal agent yang kurang skill, teman-teman. Makanya kalau tahu diri memang harus diubah, mengubah harus ada kemauan. Kurang paham produk ya training, benar? Kurang aktivitas ya harus banyak prospek. Nggak ada rumus lain teman-teman di prudensial. Mau kamu konsultasi sama leader kalian sehebat apapun, ya harus prospek. Iya nggak? Nggak ada cara lain teman-teman. Betul? Gampang menyerah ya harus punya motivasi. Kenapa harus sukses? Apa motivasimu? Gitu. Dulu motivasi saya karena dendam sama pacar saya, ya kan? Nah, sekarang apa motivasi saya? Nggak ada. Motivasi saya ya saya untuk nyenengin keluarga sekarang. Semua uang untuk keluarga, bener? Nah, motivasi kalian apa sekarang? Karena motivasi setiap tahun pasti beda-beda.
Nggak sama loh tiap tahun motivasi itu, ya. Produk udah bagus, perusahaan bagus, kalau masih nggak bisa sukses perlu berkaca. Kan produknya udah bagus nih, perusahaan juga sudah bagus, Prudential. Kok nggak sukses-sukses? Ya nggak? Berarti ada yang salah dari diri sendiri. Gitu. Jangan salahkan leader. Ya. Nah ini meminimalkan weakness tadi belum keluar ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ancaman dari luar, teman-teman sekarang? Ya, banyak sekali, loh, Mas, nggak boleh tekan atas ya? Oh, sorry. Oh ini, banyak sekali saingan agen asuransi prudensial sendiri maupun dari agen prudensial. Makanya kamu punya banyak agen memang banyak so jadi lah spesial untuk mempunyai value addedmu. Apa nilai di dirimu yang kamu bisa promosikan ke nasabah? Nilai dirimu. Karena menurut saya orang ambil prudensial pasti 70%-nya karena kita. 30%-nya karena produk. Jadi apa yang kamu bisa jual dari dirimu ini? Kamu servis bagus kah? Gitu. Jangan kelihatan memaksa. Kalau saya jualan sekarang ya teman-teman, saya nggak pernah maksa loh. Saya nggak pernah chatting orang terus suruh ambil gimana cek keputusannya apa enggak. Jadi saya biasanya smooth mainnya. Jadi kalau mau dari komen status. Bisa dia buat status komen dulu sekali-kali. Jangan baru kasih ilustrasi hari ini besok sudah tanya. Cik gimana? Astaga. Itu kan kelihatan banget gitu loh ya. Jadi komen dulu statusnya dia di WA ya kan. Dia lagi pasang apa? Wih, pembantunya lagi nggak ada ya, kok bersih-bersih rumah, bla 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 bla, ya kan? Gitu. Kayak gitu-gitu loh, ya. Besok lagi komen, pasti komen, baru nanti bahas. Paling enak itu ya kalau anaknya orang itu sakit, Pak. Kita komen itu enak banget. Lu sih lagi sakit ya anaknya, nggak dibawa ke rumah sakit. Nah gitu-gitu, ya. Itu sebenarnya sih basa-basi ya. Mungkin ibu-ibu pasti pinter sih sebenarnya, ya. Kayak gitu-gitu ya. Harusnya lo ya. Kalau malah saya cowok saya jarang ya. Image bahwa asuransi itu merugikan karena pengalaman masa lampau, ya. Kita memang perlu menampung semua pendapat dari nasabah dan dari situ kita bisa tahu bahwa kenapa nasabah kecewa dan dirugikan. Dengan daya masalah kita bisa memberi solusi ke nasabah yang sudah kecewa. Jadi kalian harus bisa memberikan solusi. Apa solusinya untuk dia? Apa harus tutup kah polisi unit link ini atau buka baru kah atau gimana? Gitu. Nah, itu nanti kalian yang urus semuanya. Ya toh? Atau daripada dia ambil asuransi lain, ya mending buka di saya lagi. Ya kak, dia mau tutup nih surrender nih, ya udah surrender. Daripada dia ambil asuransi lagi, ya mending buka di kita lagi dengan produk yang lain. Bener nggak, teman-teman ya? Gaya hidup hedon masyarakat sehingga susah menyisihkan untuk asuransi atau merasa ikut asuransi malah buang-buang uang. Nah itu, jadi beli baju Zara, Uniqlo bisa gitu ya, tapi beli asuransi nggak bisa gitu ya. Sebagai agen kita bukan cuma menawarkan produk, tetapi lebih kita sebagai financial planner kita harus memberikan edukasi ke masyarakat mengenai manajemen keuangan. Jadi bukan melulu kita kasih tahu tentang asuransi, teman-teman. Asuransi ini hanya memproteksi semua keuangan yang kamu terima. Jadi semua keuangannya dia diproteksi oleh asuransi, gitu loh. Jangan sih gembur-gemburkan cuma, nih nanti kamu kalau sakit kanker kamu nggak ada asuransi, kan orang males, gitu. Nah jadi mainnya harus enak gitu loh ngomongnya, ya. Wih, kalau saya sih biasanya kayak kanker gitu, wih gila ya kanker nih keluarnya banyak sekali ya C, bla 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 bla. Gitu. Jangan bilangnya dia, C gimana kalau Cici yang kanker, bla bla. Waduh, mantengnya bisa ditampar saya sama Cici-nya ya. Mindset bahwa BPJS dan asuransi dari kantor sudah cukup. Nah ini salah ya. Mengapa di pelayanan BPJS sudah sangat baik tanpa ribet dan diterima. Jadi kalau dia percaya sekali sama BPJS, nggak usah ganggu gugat. Ya udah, jualan aja produk lain. Jual aja perwarisan, bener nggak? Jual aja produk yang lain gitu. Kalau dia sudah benar-benar suka sama BPJS. Karena di kota saya jujur BPJS lumayan. Gitu, dilayani. Tapi Surabaya kan susah. Ya. Dan dia misalnya dari kota saya, dan orang kaya di sana, mana mungkin dia berobat di kotanya dia, bener? Dia pasti pergi keluar dari Surabaya. Dia pergi keluar dari NTB untuk berobat. Gitu loh. Makanya perlu asuransi swasta gitu loh. Kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Kurang lebihnya. Nah, agen asuransi zaman dulu lebih ke marketing. Pokok berhasil closing tidak peduli bagaimana caranya. Ya.
mengejar-ngejar nasabah sampai nasabah merasa tidak enak lalu closing. Nah, ini ya. Jadi nggak enak nasabah itu orang ini chat terus tiap hari, Pak. Jadi sudah closing deh, ya. Nah, terus premi cenderung kecil, yang penting closing. Banyak nasabah yang pada akhirnya kecewa karena covernya tidak sesuai kebutuhan. Ya, jadi premi cenderung kecil, yang penting closing tadi karena nggak enak tadi. Akhirnya nasabah kecewa karena klaimnya nggak sesuai. Ya, kurangnya edukasi atau training sehingga banyak sekali misleading. Ya, bayar 10 tahun terus berhenti bayar dan investasi kembali. Nah itu harus dijelaskan ulang. Ya, jangan lari dari tanggung jawab, teman-teman. Nggak apa-apa dihadapi. Ya, banyak agen prudensial yang keluar dari prudensial dia takut karena unit link ya. Nanti ditanya nasabah, kalau saya malah saya hadapi. Agent saya punya nasabah unit link kecewa, saya yang hadapi, teman-teman. Ngapain kita harus pergi gitu loh? Ya teman-teman ya. Agen asuransi zaman sekarang itu harus lebih mengedukasi, buka mindset nasabah sehingga nasabah merasa butuh dan memutuskan untuk ambil polis. Ya, lebih branding, mengedukasi serta mau membantu sehingga menciptakan value nasabah mau closing tanpa paksaan. Ya, jangan sampai ada paksaan baru closing ya. Penentuan sesuai kebutuhan nasabah dengan dasar perhitungan yang sesuai. Jadi yang sesuai dengan dia aja kamu ambil, jangan yang kamu lebih-lebihin gitu ya. Banyak sarana training sehingga lebih baik dalam wawasan dan diharapkan mampu menjelaskan lebih baik detail untuk meminimalkan misleading tadi ya. Kan banyak ya, training-training Zoom juga banyak sekarang ya, kan nggak harus datang kantor juga ya. Jadi Zoom pun juga oke ya. Nah, teman-teman, misalkan nih nggak sukses-sukses ya, nggak sukses-sukses, bingung, pusing gitu kan. Langkah terakhir di bisnis ini teman-teman ya, cutting sudah. Nggak ada cara lain toh, teman nggak ada, ya nggak, keluarga juga nggak ada, ya kan canvassing, masuk komunitas. Masuk komunitas apa? Misalkan yang kamu suka, senam. Ibu-ibu kan senam biasanya, ya. Senam ya udah masuk senam aja. Nanti ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di situ. Tapi jangan masuk komunitas yang kamu nggak suka. Contoh nih, oke, di golf, di komunitas golf banyak orang kaya. Tapi pada saat kamu main golf nih kamu nggak suka, kan nggak enak jadinya kamu masuk komunitas yang bukan jiwamu. Ngerti ya teman-teman maksud saya ya? Jadi saya suka badminton. Saya suka main badminton teman-teman. Nah, masuk komunitas itu. Masuk olahraga itu. Nah, suka main tenis, ya udah main tenis. Gitu. Orang saya main tenis belum tentu saya suka. Saya loh, saya kan pemain badminton. Saya main tenis kan belum tentu saya suka, bener nggak? Gitu. Jadi saya nggak bisa maksain diri itu. Gitu. Gitu. Branding, buat konten IG, Reels, TikTok. Nah ini, jika kamu buat kontennya tentang asuransi, biasanya yang follow juga orang-orang asuransi. Betul? Nah jadi misalkan kalian buat konten tentang asuransi. Biasanya yang follow kalian itu orang asuransi. Gitu. Ya. Menurut kamu leader sama agen asuransi bisa diprospek nggak? Bisa direkrut juga nggak? Nah, jadi ada satu di Jakarta itu saya lihat followers banyak, tapi followersnya agen prudensial semua. Gitu. Ya mungkin ada satu dua nyantol ya, tapi kebanyakan. Nah makanya makanya kita harus keluar dari jadi saya bukan campur-campur. Kadang saya bahas keuangan, tentang percintaan, tentang kehidupan. Pokoknya campur terus. Gitu. Pokoknya jangan dulu asuransi. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau orang sudah follow kamu, dia sudah enak sama kamu, dia pasti akan nanya gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Ya. Gabung komunitas yang kamu suka. Ya tadi yang saya bilang. Jangan ikut bisnis tidak jelas, robot trading merusak namamu. Teman saya barusan tadi pagi nawarin saya bisnis ayam. Bisnis chicken farm namanya. Jadi budidaya ayam gitu loh. Bagus sih menurut saya. Tapi teman-teman tahu, teman saya ini dulu di robot trading. Di net 89 kok. Dari situ saya mulai berpikir lagi teman-teman. Kalau dia bawa lari uang saya gimana? Yang saya invest ini. Gitu. Kan saya takut. Karena dulu dia pernah seperti itu gitu loh. Jadi saya melihat apa? Namanya dia. Akhirnya kepercayaan saya kan hilang.
Gitu. Contoh nih, saya agen Indonesia sudah bagus, naik karir. Terus kemarin kena robot trading, akhirnya jatuh turun. Terus akhirnya kembali lagi ke Indonesia, susah nggak? Akhirnya nasabah bilang apa? Kamu ini ya, gimana? Nih ada nih unsur nipu orangnya, bener? Kan susah, teman-teman. Bener? Kecuali ya, kamu masuk sendiri uangnya, hilang sendiri, nggak apa-apa. Kalau kamu nawari orang ini loh, ngerti ya? Gitu loh. Contoh kemarin teman saya bilang, I love it, bantu-bantu temen lah. Masuk 9 juta. Masuk 9 juta aja. Kan kalau hilang 9 juta ya nggak. Saya, saya bilang gini, ini sebenarnya saya mau masuk, tapi saya nggak enak sama kamu gitu loh. Makanya saya mau masuk. Tapi saya sorry, saya nggak menawari orang loh. Saya masuk uang saya sendiri aja. Terus akhirnya saya pulang, tanya ke istri, bla 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 bla. Seminggu kemudian keluar kasusnya Indra Kents kan. Keluar masuk ke Indra Kents ya kan. Wih gila ya, ini anak muda dulu hebat sekali. Saya sering nonton YouTube-nya. Jago sekali nih usia segini udah kaya sekali gitu loh. Akhirnya dari robot trading dari Indra Kents, robot trading kan muncul. Penipuan lagi robot trading. Akhirnya dari situ saya jadi Pak masuk. Gitu. Padahal teman saya ini sudah menunggu saya gitu loh. Ya, kayak gitu. Nah, itu aja sih teman-teman kalau langkah terakhir di bisnis ini. Jadi kalian ya ini aja sih langkah terakhir nih. Kalau memang kalian gak ada referensi, ya kan, kayak gitu. Ada orang yang dari kuliah dari Malaysia, anak muda dari Jakarta, dia buat konten IG sekarang ya. Terus sekarang followersnya sudah 90.000 atau berapa gitu loh, saya lupa. Itu dari Prudensial, sudah startup loh, dari online medsos, orang Jakarta, cewek gitu ya. Makanya kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, misalkan orang tanya apa sih asuransi yang cocok buat saya? Sebenarnya simple teman-teman. Saya cuma jelaskan ini aja ya. Kamu masih single, kamu butuh kesehatan sama income protection, sama kritis. Tapi kalau kamu sudah punya anak, kamu perlu 3 ini. Paper asset, income protection. Kalau kamu punya anak, anakmu nggak usah ambilin jiwa. Ngapain anak-anak ambilin jiwa gitu loh? Ya nggak? Anak-anak ambilin kesehatan aja. Gitu. Lu, Fit, kayaknya kemarin saya punya teman ditawarin semua. Sorry kalau di David, saya nggak tawari anak-anak jiwa. Kesehatan udah cukup sebenarnya. Jadi dia bilang, wih gila ya David, nggak seperti agent sebelah ya, malah apa semua ditawarin gitu loh. Akhirnya kemarin kontak saya ya meskipun closing kecil ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan saya jualnya bener gitu. Tapi kalau kamu ayah ibu kamu harus punya jiwa ya nggak teman-teman ya, sama kesehatan. Nih, biar terus produktif dalam bekerja, belilah sesuatu yang sesuai yang kamu mau, bukan berdasarkan emosi ya. Suka jam nggak kalian? Ya udah beli jam aja. Jadi kalian ada motivasi untuk cari uang. Suka beli jam misalkan ya. Suka beli mobil ya beli mobil, ya toh. Suka beli sepatu mahal ya beli sepatu, ya kan? Suka makan enak ya makan enak, ya enggak? Kan gampang kan? Misalnya kamu mau mereward dirimu sendiri ya kayak gini, ya. Suka beli properti ya beli properti, gitu aja sebenarnya, teman-teman. Suka beli tas ya, ya beli tas, ya enggak? Gitu. Kan gampang kan teman-teman? Betul? Ya udah itu cara untuk mereward diri supaya semangat dalam bekerja itu aja ya. Nah, jika kalian masih memiliki mindset karyawan, pastinya kalian menukarkan waktu kalian ini pasti sama uang. Bener ya? Tapi kalau kalian mindsetnya udah pebisnis, waktu itu lebih berharga daripada uang. Ya, karena uang kamu udah datang dengan sendirinya. Nah itu, jadi teman-teman mau jadi karyawan mindsetnya, jadi ini masalah mindset ya, bukan kita ngomong prudensial ya. Jadi ini masalah mindset. Jadi kalian mau mindset yang seperti apa? Gitu. Mau terus jadi karyawan karena waktu sama ya atau jika kalian mindsetnya udah bisnis waktu daripada uang. Gitu. Dulu saya kan pasti mati-matian. Sejak saat punya keluarga sudah agak jarang ya lebih waktu ke keluarga, tapi tetap juga kerja gitu loh. Jadi porsinya harus sama teman-teman, harus balance. Jangan kerja terus, enggak ada waktu keluarga ya, kayak gitu Bu. Ya, itu aja sih.
Itu aja sih aku dari saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya ya dari saya. Boleh ya open Boleh pertanyaan. banget. Boleh. Ya, yang di Zoom juga boleh nanya, Mm-mm. chat atau open mic boleh. Saya mau nanya, saya Mm-mm. kan followernya Heeh. Ko David ya. Mm-mm. Itu kan banyak Mm. banget kayak Ya. Ya. maksudnya gini, Heeh. konten-kontennya itu Mm. ada Kalau yang saya sih macam, sebenarnya gini, saya sebenarnya buat buat video ini sebenarnya untuk TikTok sebenarnya. oh iya, saya Gitu. juga sering lihat Iya, TikTok. TikTok. Cuma daripada nggak ke post di IG Reels itu sekalian aja gitu loh. Gitu. Oh, Sebenarnya di TikTok, makanya di TikTok kan followers banyak sekali di TikTok. Lebih banyak di TikTok sebenarnya. iya. Iya gitu Eh, sih. Iya. Ah. terus dari followersnya itu Mm. apa ada yang nanya tentang Oh, prudensial enggak, atau dia gimana? nanya kerjaan tok biasanya. Oh, nanya Ya, kerjaan aja. kok David itu sebenarnya kerjanya apa? Oh, lah itu Gitu. saya nanya ya, cara masuknya itu gimana? Enggak, mereka biasa cacat sendiri dari pada saat story apa gitu. Oke. Halo Koko sebenarnya itu kerjanya apa Oke, sih? heeh. Gitu. Nah, Kadang gitu. Cuma saya cara nggak prospek. nggak Maksudnya prospek. nggak boleh. Nggak Nanti dia boleh. unfollow kamu. Oh, Gitu. terus supaya bina hubungannya dengan Nggak ada sih yo, kayak gitu toh. Terus habis itu ada yang curhat tentang percintaannya dia sama pacarnya. Nggak apa-apa, saya ladenin. Gitu. Dan oh, saya ladenin. Ya, ya memang begitu. Karena kan buat kontennya begitu. iya sih. Nah mungkin dari situ nanti lama kelamaan dia nanya sendiri. Baru Kemarin tuh saya ada memper-memper sih. Loh kamu sebenarnya kerja apa? Ah, saya nanya gitu. Ya kamu banyakin kesibukan supaya kamu nggak ingat pacarmu. Bla bla bla. Jadi saya kasih saran kayak gitu. Gabung komunitas, bisnis. Tapi dia nggak mau bahas itu, Mbak. Orangnya ini. oh, Nggak mau bahas tentang bisnis, Mbak. oh nggak mau. Nggak mau. Jadi ngikutin alurnya ya. Ya, nanti ketika dia tanya, baru Mbak, kita masuk. Baru. Karena kalau dia unfollow kamu gimana? Oh iya, follower berkurang ya. Iya loh. Gitu. Saya boleh Iya. konsultasi ya berarti. Iya. Gitu. Eh, Aduh. ada yang mau naik, Bapak mungkin? Oh ya. Iya. Fit, bisa Iya. nggak lu kasih Heeh. tips? Heeh. Ini banyak teman-teman Mm. ya, terutama agent-agent baru atau agent-agent yang sudah lama nggak aktif, Betul. mau aktif lagi tuh. Mm. Mereka tuh kadang-kadang masih punya pemikiran gini, aku kalau mau mengasuransi itu nggak enak sama temanku. Mm. Gara-gara ngomong asuransi nanti hubunganku sama dia nggak enak. Mm. Padahal udah ketemu loh ini, Mm. udah buat janji ketemu, udah ketemu. Mau buka omongan tentang asuransi itu kayaknya berat gitu. Nah, kamu punya tips nggak untuk beresin masalah kayak gini nih? Ya oke. Sebenarnya saya juga biasa ketemu teman saya pertama kali, biasanya saya nggak bahas itu sih. Gitu. Biasanya ketemu kan beberapa, dia tahu kita di Prudential gitu. Terus kadang saya cerita tuh tentang pengalaman, bro kemarin lo aku urus orang sakit ini. Nah, dari situ sih aku masuk tuh. Bukan langsung kamu udah punya asuransi, jangan. Harus smooth masuknya, teman-teman. Halo berarti, oh ya. Iya, nanti aja kok. Ini dijawab dulu kok. Jadi teman-teman kayak gitu sih kok. Jadi saya biasanya kayak gitu tadi. Maksudnya masuknya itu dari kejadian yang saya sudah pernah alami, saya ceritain ke dia. Itu baru dia nanya-nanya. Gitu. Enggak langsung ngomong, ini aku ada produk loh, bagus loh produknya Prudential, berwarisan apa. Enggak, jangan gitu, teman-teman. Gitu. Nah, kayak kemarin saya habis dari Balikpapan, ketemu teman kuliah saya lama, saya jelaskan perwarisan, padahal saya enggak mau jelasin loh. Nah, akhirnya dia nanya-nanya, kemarin sakit apa itu anakmu ya? Saya tanya gitu loh. Oh, loh, kamu sudah suami istri gini, maksudnya masih tinggal sama orang tua atau gimana gitu? Ya aku nanya gitu kayak biasa gitu loh, kok kayak teman biasa lah. Nah baru tuh kamu itu loh, Chris, kamu udah tahu nggak? Maksudnya kita kan kepala keluarga itu harus punya namanya warisan gitu. Nah kamu biasanya kalau warisan buat anakmu ini kamu sudah pikirin nggak? Gitu. Ya kayak gitu sih. Nah akhirnya dia mau jelasin loh. Gitu dari situ. Cuma memang belum closing ya. Cuma kan sudah di prospek sama kita gitu loh. Nah kayak gitu sih. Saya masuknya kadang seperti itu. Gitu. Ada yang pertama kali ketemu sama saya di dalam mobil, teman saya kemarin, Fit,
jangan ngomong asuransi hari ini ya. Please. Nah, ini loh. Ada yang kayak gitu loh. Aduh, kok enggak lah, enggak mungkin lah aku ngomong asuransi. Tapi sudah ambil sama saya ini orang. Maksudnya saya mau prospek lagi gitu loh. Jangan ngomong asuransi. Enggak kok. Tapi nanti dia nanya sendiri loh. Pada saat saya udah makan sama dia, apa bla bla bla. Terus teman-teman saya tuh kadang kalau sama orang, kadang meskipun ada nasabah nggak telepon saya pura-pura ditelepon sama orang. Gitu. Ya, halo kok, ya kok ini kok bentar ya tak urusi billingnya bla bla bla. Akhirnya orangnya nanya. Ini teman saya ini biasanya. Teman saya nanya, itu kenapa? Dia, sakit apa? Iya sakit gini gini gini. Nah makanya sebelum kita sakit nih sebenarnya Heng, kita tuh harus punya namanya asuransi jiwa Heng. Nah baru situ masuk. Karena kalau kamu sudah sakit susah loh nanti ngambil asuransi jiwa nih. Kayak gitu loh. Kalau saya gitu tipsnya kok. Kebanyakan. Gitu. Terjawab ya Pak. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan Tapi ini. ingat teman-teman ya, semua yang saya ucapkan itu tidak ada trik khusus gitu loh. Itu semua berdasarkan momen. Gitu. Kalau momennya pas ngomong itu ya enak. Tapi kalau nggak pas orang nggak mau loh, teman-teman. Malah kamu dijauhi nanti. Gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Terjawab ya Pak. Ya. Ada pertanyaan ini, kayaknya dari Halo Bro David, dahsyat sekali. Bisa nggak diseringkan agendanya tiap hari itu ngapain aja? Sebenarnya kalau agenda saya nggak ada ya teman-teman ya. Maksudnya nggak ada khusus agenda. Pokoknya Sabtu kan saya istri di kantor. Pokoknya Sabtu tuh saya nggak ada gajian ketemuan. Kategori ini nggak boleh bikin janji di hari Sabtu. Jadi khusus kamu harus datang kantor. Kategori ini. Nah kalau hari-hari biasa sih tergantung ada janjian apa enggak ya. Gitu. Tapi kadang saya tetap chatting-chatting orang di medsos gitu. Karena kan saya beberapa leader saya kan dapatnya dari medsos juga gitu kan. Gitu dari kayak Alan gitu kan. Kayak Bro Alan itu kan semua dari medsos. Gitu. Karena kalau Cindy kan dapatnya dari media sosial jodoh malah dulu ya. Jadi Tinder gitu. Dari Tinder. Itu bisa cetak leader dari Tinder kan cepat teman-teman. Maksudnya orang padahal kan tujuannya sebenarnya bukan cari leader, kan sebenarnya cari jodoh itu, ya nggak teman-teman. Tapi mau jalan gitu loh ya, ya kayak gitu sih. Jadi itu, nah gimana ya? Kok sebenarnya kamu rekrut dari mana? Sebenarnya semua saya lakukan gitu. Cuma pada saat saya chat banyak banget yang nggak balas, banyak banget yang nggak balas, cuma di read doang. Itu banyak loh, kayak gitu. Jadi nggak ada trik khusus biar dibales tuh nggak ada sebenarnya. Gitu. Cuma tergantung cara kamu pas saat ngobrol chat sama dia sopan dah. Saya cowok kan itu media sosial jodoh nih. Kan saya sudah tulis di situ for business. Kok. Jadi saya buat ini tuh sebenarnya untuk bisnis. Nah, saya bilang ngomong, sebenarnya aku di sini untuk bisnis ya, bukan cari jodoh. Aku udah ngomong. Gitu. Kayak gitu-gitu sih, Evi. Intinya Gitu. banyak cara sebetulnya ya aku ya. Iya, betul. Tergantung kitanya aja kan mau Betul. jalaninnya atau enggak Iya, gitu. Mau nyoba benar. atau enggak gitu ya aku ya. Ada pertanyaan susulan mungkin? Oh ya, boleh C. Ya, C. Saya mau tanya ya Ko David. Yang pertama tadi kan Ko David bilang dari status. Tadi mungkin nyapa-nyapa itu kan. Hah, status. Status kalau tadi apa edit apa tadi. Jadi kalau mau nyapa, oh ya kita dari status-status. Oh bukan, maksudnya orang update status kita nyapa dia. Iya, nyapa ya, dia. Terus kalau misalkan dia nggak pasang status, kita lihatnya dari apa yang ya itu memang nggak bisa, tunggu dia pasang status tuh. Baru kamu, ya. baru CC bisa ngobrol. Okay. Soalnya bingung sekarang, halo, apa yang mau diobrolin? Misalnya dia pasang status tentang dia masak, kan itu bisa dikomenin. Gitu loh. Oh, kamu biasanya masak apa, Cik? Kok apa gitu loh. Terus anak-anak gimana kalau misalkan kamu masak, anak-anak siapa yang jaga? Kan banyak. Gitu. Cuma kalau enggak bisa satu sih bingung. Halo, gimana proposal yang kemarin aku buat udah kamu baca belum? Astaga. Gitu. Hah? Saya biasa dari broadcast. Jadi saya kan di WA ada grup broadcastku. Nah, kadang saya share bukti klaim di grup broadcast. Kadang ada nasabah, beberapa nasabah yang cuma kayak stiker gini loh. Stiker gini. Nah, itu baru kita bisa ngomong. Gitu. Wih kok, ya ini kok. Jadi pas udah gini, wih kok, ya lupa kemarin kok, ya gimana kok kemarin udah dibaca belum proposalnya? Gitu. Tapi rata-rata orang sebenarnya harusnya ambil status sih ya sebenarnya.
Harusnya lo ya, Hmm. gitu. Kan sekarang tahun 2022. Satu Gitu. lagi, Iya, heeh. yang tadi Kak David bilang Mm-mm. apa? Kalau misalkan kita apa? Rada lupa. Kan misalkan kalau kita kan nyapa-nyapa orang kan ya. Terus kemudian kan ada juga yang mereka-mereka yang nanggapin, ada yang mungkin nggak mau nanggapin. Nah, secara kita mancing-mancing agak mereka-mereka nggak mau terlalu ya seperti ngomong jangan ngomong asuransi lah apa-apa. Itu kalau kita nanti next masuknya lagi itu gimana? Maksudnya masuk asuransi. Ya ngajak lagi gitu ya, Bang. Oke. Biasanya saya kalau teman-teman kumpul kayak 4 orang, 5 orang gitu ya, itu jangan sih bahas asuransi. Gitu. Kecuali di orang mereka bilang tanya kerjaan kita gitu. Misalkan, kamu masih di asuransi, Fit? Iya masih. Nah itu baru saya jawab, ya ini barusan loh aku dari nanti aku bulan Januari ke Jepang, aku bulan ini ke sini. Gitu. Tapi nggak ngomong produk. Kan misalnya kumpul 5 orang nih, 1 orang aja yang kamu pengen prospek misalkan, kan tak enak prospek di yang lain terus gimana? Iya. Itu kan sungkan, C. Itu nggak bisa, kamu harus ketemu lagi dia di lain waktu, tapi dengan orang yang kamu mau prospek. Nggak bisa dikumpul 5 orang gitu, terus prospek gitu. Terus kalau misalkan nih tadi misalkan ketemu kan tadi Pak David bilang ya kita pura-pura terima telepon kan. Kita pura-pura terima telepon telepon. kayaknya, Oke. oh, Ya, dia ya. Saya biasa cara saya gitu. Nah, dia kan melihat handphone kita kan nggak nyala. Enggak, jadi pas kita main HP tuh, pura-pura gini Oh. set, terus habis itu langsung angkat telepon. Iya, iya. Kan nggak harus bunyi HP-nya. Kan ada orang yang silent. Iya nggak sih? Hah, sandiwara. Pura-pura. Oh ya kok, bentar kok. Ini tak David uruskan klaimnya gitu. Itu aja kadang-kadang. Itu sebenarnya trik-trik doang sih sebenarnya ya. Ya gitu. Tak urus. Nah, iya. Oh ya Cek, kemarin nih anak yang kemarin tak urusin dulu ya Cek, bla 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 gitu. Ya gitu-gitu sih kalau saya teman-teman. Iya. Thank you ya. David bagaimana rekrut agent Oh, sebenarnya teman-teman agent saya juga enggak ada. Maksudnya enggak ada. Maksud dalam arti saya juga kurang ya. Cuma enggak apa-apa ini saya kasih info teman-teman. Merekrut gamers belum tentu ya, karena ada perantauan kayak saya. Dulu saya rekrut di Prudential, enggak jalan. Saya kira dengan dia perantauan, dia bisa fight di Surabaya, bisa jadi seorang fighter gitu loh. Ternyata enggak. Jadi enggak semua nasibnya sama kayak saya dan enggak semua dia mau berjuang sama kayak saya gitu loh. Akhirnya lanjutin usaha orang tua. Kayak gitu. Kan itu enggak bisa dipasain. Oh. Ya ada produksi 40 juta api gitu. 30 juta akhirnya enggak jalan Prudential lagi. Sudah canvassing, akhirnya fit susah ya di Prudential ya. Gitu. Ya gimana? Terus kenapa susah? Kan kamu udah tak ajarin cara canvassing bla bla bla. Apa? Mungkin karena hot button tiap orang kan beda-beda teman-teman. Itu enggak semua pengen panas-panas. Pengennya duduk-duduk aja di toko dapat duit. Kan ada yang kayak gitu. Nah itu kan semua nggak bisa dipasain teman-teman. Gitu. Ada teman saya di Balikpapan punya hotel, punya Alphard. Kan nggak bisa direkrut jadi nasabah aja. Gitu loh. Iya kan? Gitu nggak? Betul, Jadi betul. gitu loh. Jadi ya sudah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus masalah seorang gamers apa bukan tuh sebenarnya enggak bukan di situnya. Gitu. Ya kebetulan aja kok Ricky rekrut saya orang anak gamers. Kan ada juga yang dia rekrut bukan anak gamers kan. Ya mungkin pas waktu itu momennya pas saya juga lagi dendam bla bla bla, akhirnya jalan gitu loh. Nggak semua pas momennya bisa jalan gitu loh. Kayak gitu sih. Nah kalau kayak Alan saya ketemu dia nanya sendiri dari status saya buat status Prudential terus, dia nanya sendiri sama saya. Gitu loh. Dia nanya, kok gimana sih sebenarnya jadi agent Prudential itu? Akhirnya ajak ketemu Excelso, ngobrol-ngobrol, udah. Heeh, gitu. Itu Mbak Devi. Ya, terjawab ya, Ko Ya. Joni. Dari Zoom ini. Ada lagi Iya. mau nambah pertanyaan? Kayaknya sudah cukup. Udah Iya. mantep, dahsyat, fantastik. Thank you Kak David. Ya. Pak Kanu atau mau Ada mungkin menambahkan? Koko Kano mau nanya lagi? Untuk Prudential.
Ada Pak? Belum. Oh, sudah Belum. cukup. Ya sudah cukup Oke, ya. kok thank you. Ya udah jelas sih teman-teman ya. Saya jelaskan Terima juga. kasih atas waktunya. Sukses untuk 2022. Sukses kamu juga ya Mbak. Oh iya, Nanti lupa nanti tak full pakai lupa. iya. Oke, Aku tahu teman-teman. siapa ini Devi ini ya. Oh, Devi SP12 Iya. ternyata. Buka konsultasi cinta ya. Boleh ini Ya. ada sedikit cenderamata dari kami kok. Iya, nggak apa-apa. Ya, thank you banget kok. Sip. Boleh teman-teman maju ke depan yuk. Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Semangat pagi. Pagi. Pagi.